وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum. Saat ini di kitab yang Anda pegang, halaman 78, bab ke-15, ya. Fadlu ayatil kursi wa suratul ikhlas wa suwarin ukhra. Keutamaan ayat kursi, surat al-ikhlas dan surat-surat lainnya. Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, bab ke-15, Fadlu ayatil kursi wa suratul ikhlas wa suwarin ukhra. Keutamaan ayat kursi, surat al-ikhlas dan surat-surat lain. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas keutamaan al-Fatihah. Maka pada kali ini insyaallah kita mulai membahas ayat terbaik dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Qala asy-Syaikh hafizallah, nuwasilul haditha an tafdhili ba'di suwaril Qur'ani wa ayatih. Ya, kita menyambung pembicaraan tentang tafdhil, pengutamaan sebagian surat Al-Quran dan ayatnya. Haitsu sabaqa tanawulu syai'in mimma warada fi fadli suratil Fatihah allati hiya afdalu suwaril Qur'ani wa 'azhamuha 'ala al-itlaq. Ya, sudah kita bahas tentang fadilah surat Al-Fatihah, yang mana itu adalah sebaik-baik surat Al-Quran dan paling agungnya secara mutlak, ya. Kemudian Pak Dewan sendiri, Pak Dewan. Kemudian beliau berkata, wa qad shahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna afdala ayatin fil Qur'anil Karim hiya ayatul kursi. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik ayat dalam Al-Quran Al-Karim adalah ayat kursi. Fa fi sahih Muslimin min hadithi Ubay bin Ka'ab, dari hadis Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abu Munzir, apa engkau tahu ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Ayat yang manakah dari Al-Quran yang paling agung? Maka berkata Ubay, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kemudian berkata Rasulullah SAW, Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Diulang lagi pertanyaan tersebut. Kamu tahu nggak ayat yang paling azim, yang paling agung di Al-Quran? Maka berkata Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Walaupun ayat kedua di surat Ali Imran
juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tetapi maksud dari jawaban Ubay bin Ka'ab adalah ayat kursi, bukan ayat Al-Imran. Qal fadaraba fi sadri, maka Rasulullah SAW memukul apa yang ada di dadaku, yaitu menepuk dadaku. Maka berkata, Wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir, ay liyakunil ilmu hani'an lak, yaitu semoga ilmu itu memenuhimu, ya, hani'an mari'a, memuaskanmu, menyenangkanmu. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizullah, wa hadhihi al-ayatul karimatu innama kanat bihadhihi al-manzilati li'idhami ma dallat alaihi min tauhidillahi wa tamjidih. Ayat yang mulia ini, yaitu ayat kursi, mengapa dia ada di atau semanzilah ini, bihadhil manzilah, karena li'idhami ma dallat alaihi, karena agungnya makna darinya, atau agungnya hal yang ditunjukkan oleh ayat kursi, di antaranya min tauhidillahi wa tamjidih, mentauhidkan Allah Ta'ala dan memuliakannya, wa husni tsana'i alaih, dan memuji Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Ya. Indaka kitab ya Khalid? Indaka kitab? Indaka WhatsApp? Arsil WhatsApp. Apa linknya mungkin kasih ke Oles? Ada? Enggak bawa handphone? Pakai itu link yang dikasih sama, dibuka WhatsApp biar bisa ngelihat Arabnya, biar insyaallah lebih jelas. Wa dzikri nu'uti jalalihi wa kamalih, dan menyebutkan sifat-sifat kemuliaannya dan kesempurnaannya. Fatadammanat min asma'illahi khamsat asma', maka mencakup dalam ayat kursi ini nama-nama Allah. Ada 5 nama Allah. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-hayyu al-qayyum, dan seterusnya, wa huwal aliyyul azim. Allah al-hayyu al-qayyum al-ali al-azim. Wa tadammanat min as-sifati ma yazidu ala 20 sifatan lirabbi tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat kursi mencakup sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang lebih dari 20 sifat disebutkan dalam ayat kursi. 20 sifat Allah, mencakup 5 dari asma Allah, yaitu sifat ma'lum, ma'luh, ma'bud, kemudian al-hayy, sifat hayat, al-qayyum, sifat al-qayyumiyah, al-ali, sifat ulu, dan al-azim, sifat izam. Ya, kemudian seterusnya, ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u, dan seterusnya. Banyak sekali. Fahiya qad istamalat min dzalika ala ma lam tastamil alaihi ayatun ukhra fil Qur'an. Jadi cakupan ini tidak bisa kita temukan cakupannya di dalam ayat lain. Maksudnya cakupan sebanyak ini tentang sifat Allah dalam satu ayat, itu hanya ada pada ayat kursi saja. Di ayat lainnya sepanjang apapun tidak akan kita temukan banyaknya sifat Allah yang disebutkan dalam satu ayat, melainkan ayat kursi. Maka qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaysa fil Qur'ani ayatun wahidatun tadammanat ma tadammanathu ayatul kursi. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat saja itu mencakup sebagaimana mencakupnya ayat kursi terhadap tema-tema yang ada di dalamnya. Wa innama dzakarallahu fi awwali suratil hadid wa akhir suratil hasyr iddata ayatin la ayatan wahidah. Memang ada di awal surat Al-Hadid dan juga di akhir surat Al-Hasyr berupa penyebutan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia. Tetapi banyaknya itu
tidak dalam satu ayat, melainkan di beberapa ayat. Adapun ayat kursi dalam satu ayat bisa sebanyak itu. Dzikru nu'uti sifat atau dzikru sifatillah. Qala Syekh hafizallah, wa lihadza kana min fadli hadhihi al-ayati al-karimah anna man qara'aha fi lailah lam yazal alaihi minallahi hafiz. Oleh karena itu siapa yang oleh karena itu di antara fadilah, di antara keutamaan ayat ini bahwasanya siapa yang membacanya di malam hari, ya setelah maghrib atau setelah isya, itu sudah waktu malam, maka lam yazal alaihi minallahi hafiz, akan selalu ada di pengawasan dan penjagaan Allah Azza wa Jalla dengan membaca ayat kursi di malam hari. Ya. Kemudian itu di malam hari maksudnya di sore hari, zikir petang ya. Ya boleh sore hari atau di malam hari. Sebelum tidur juga bisa. Wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Dan syaitan tidak mendekatinya hingga pagi harinya dia. Ya. Wa huwa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah fi siyaqin tawil. Itu sebagaimana tercantum dalam Sahih Bukhari dalam hadis Abu Hurairah dalam konteks yang panjang, dalam nas yang panjang yang kita tahu bagaimana syaitan mewujudkan diri menjadi manusia dan mencuri makanan zakat. Ya, makanan zakat, hak fuqara dan masakin dan hak mustahiqnya ya dicuri oleh sesosok yang mana ternyata itu adalah jin, yang mana jin tersebut kemudian memberikan info kepada Abu Hurairah mengenai bacaan, yaitu baca ayat kursi sebelum tidur, baca ayat kursi sebagai zikir pagi dan petang. Namun apakah ketika jin yang asing tersebut menyebutkan ketentuan bacaan ayat kursi dan mengabarkan info tentang ayat kursi bahwa setan-setan tidak akan kuat menghadapinya misalnya, apakah langsung dipercaya bulat-bulat oleh Abu Hurairah? Ketika itu langsung Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berbuat jujur, dia telah berkata jujur padahal dia adalah tukang dusta, pendusta. Ya, maka dilegalisir oleh Nabi SAW bahwa dasarnya apa yang dia katakan itu benar. Maka begitulah ketika kita diinfokan oleh banyak dari jin, diinfokan banyak oleh jin misalnya, maka jin itu kadzub. Ya, jin dari kalangan orang-orang kafir dari kalangan jin kadzub, yaitu suka berdusta. Maka omongannya itu tidak bisa dijadikan pegangan. Omongannya tidak bisa dijadikan pegangan, apalagi dijadikan sebagai salah satu hukum syar'i atau keyakinan tertentu tentang tempat, tentang apa, itu nggak bisa. Imma nanti menjadi tatayyur, imma menjadi syirik, imma khurafat dan seterusnya. Ya. Maka berlindung kepada Allah Azza wa Jalla di antara ikhtiarnya adalah kita membaca ayat kursi. Pertama, karena itu adalah ayat terbaik. Kedua, itu ada di surat Al-Baqarah, yang mana surat Al-Baqarah para tukang sihir pun tidak mampu untuk melawannya. Dan jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah 286. Sebagian orang sangat berat hati untuk membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah disebabkan ada syaitan yang hinggap pada dirinya yang mencegah dia dari membaca dan merenungi surat Al-Baqarah. Ya. Antum merasa kepanasan nggak, ikhwan? Merasa panas nggak hawanya? Nggak? Biasa aja? Nah, ada yang lihat antum jadi panas gitu. Taib, qala hafizallah wa min fadliha ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi di dubur kulli salatin maktubah. Di dubur di hadis ini maknanya adalah ma ba'da syai'in, apa yang menjadi setelah sesuatu. Taib, dubur itu ada dua makna. Makna pertama yaitu akhirus syai', akhir sesuatu. Ini berarti muttasil dengan sesuatu itu, menyambung dengannya. Yang kedua, ma ba'da syai', apa yang setelah sesuatu itu. Ya, kalau ini munfasil dari sesuatu, terpisah darinya. Jadi lafal dubur dalam bahasa Arab ada dua kemungkinan. Imma dia merupakan akhirus syai' wa huwa muttasil bih, itu sesuatu yang menjadi menjadi akhir sesuatu dan dia masih dalam sesuatu itu yang pertama, makna pertama. Tapi di bagian belakang, di bagian akhir ya. Dan yang kedua yaitu dubur maknanya adalah ma ba'da syai'in wa huwa munfasilun anhu, yaitu setelah sesuatu dan itu terpisah darinya. Dalam beberapa konteks, dalam beberapa hadis misalnya, Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya, la tada'anna an taqra'a Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dubura kulli shalah. Jangan sampai sekalipun engkau meninggalkan perkataan atau doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di dubur setiap salat. Maka para ulama berselisih pendapat mengenai doa ini diucapkan sebelum salam atau diucapkan setelah salam. Karena makna dubur ini makna mustarak. Memang makna asalnya itu akhir, tetapi ada sisi itu istiraknya, tetapi ada sisi perbedaannya kemudian. Apakah akhir di sini maksudnya adalah masuk ke dalam intern amalan atau intern sesuatu, atau dia ekstern, di luar dari sesuatu? Itu khilaf di antara ulama. Namun kalau melihat ke dalil lainnya yang menunjukkan sangat tepat ya, yang lebih tepat adalah di dalam salat, yaitu sebelum salam, untuk Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Namun di hadis ini, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah, barang siapa membaca ayat kursi di dubur setiap salat yang fardu. Maka dubur makna di sini wallahu alam adalah ma ba'da syai'in wa huwa munfasilun 'anis shalah. Ma ba'da shalah wa huwa munfasilun 'anis shalah, yaitu setelah salat. Jadi dia terpisah daripada gerakan atau bukan include dalam salat, bukan konten dalam salat. Ya begitu ya. Jadi dubur kulli salatin maktubah, maka disunnahkan kita membaca Al-Fatihah di setiap selesai salat fardu. Maka siapa yang melakukan itu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Bismillah. Apa maksudnya lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut? Kalau secara harfiah maknanya tidak ada yang bisa mencegahnya dari masuk surga kecuali kematian. Tapi dijelaskan oleh beliau hafizallah, yakni lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan masuk surga kecuali kematian. Kematian hanya penghalangnya. Arti lainnya apa? Arti lainnya adalah setelah kematian orang ini, maka yang tersisa hanyalah masuk surga gitu loh. Karena apa? Karena merutinkan membaca ayat kursi setelah salat fardu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zad al-Ma'ad,
بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. Ya, telah sampai kepadaku perkataan Syekh Ibn Taimiyah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkata, ma taraktuha aqiba kulli salatin. Aku tidak pernah meninggalkannya aqiba. Aqib berarti ini setelah sesuatu. Ya, setelah setiap salat. Maksudnya setiap salat fardu, karena salat sunnah tidak ada wiritan khusus setelahnya kecuali witir. Salat sunnah tidak ada wiritan khusus setelahnya kecuali witir. Kemudian kita berlanjut ke tafdhil surat Al-Ikhlas. Pengunggulan, keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, boleh katakanlah bahwa surat Al-Ikhlas surat terbaik dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa qad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam tafdhilu surat Al-Ikhlas. Ya, telah sahih dari Nabi SAW pengunggulan surat Al-Ikhlas. Wa annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Dan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini ta'dil, yaitu sepadan, setara dengan sepertiga Al-Quran. Bagaimana kok bisa dinilai seperti itu? Fa fi Sahih Al-Bukhari min hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqul. Ada seorang pria dari sahabat Nabi mendengar pria lainnya berkata, qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, diulang-ulang bacaan qul huwallahu ahad. Falamma asbaha, ketika sudah pagi, ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya dengar salah satu sahabat kita itu mengulang-ulang bacaan qul huwallahu ahad. Wa ka'anna ar-rajulu yataqalluha, seolah-olah orang yang baca berulang-ulang Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad itu seolah-olah enggak puas-puasnya gitu loh, masih merasa dikit gitu bacanya, terus saja dibacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Dari hadis Abu Sa'id juga radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra al-Qur'ana an yaqra thulutsal Qur'ani fi lailah. Ayajizu, ya, apa tidak bisa di antara kalian untuk membaca Al-Quran di sepertiga Al-Quran, maksudnya di satu malam saja. Fashaqqa dzalika 'alaihim, maka hal tersebut membuat mereka syak di sini artinya keberatan. Tathaqul, keberatan. Fashaqqa 'alaihim, mereka keberatan dengan itu. Sepertiga Al-Quran dalam satu malam ya berat, ya tidak ringan. Kita baca 1 juz satu malam aja udah lumayan berat. Sepertiga berarti 10 juz, ikhwan. 1 juz aja udah Masya Allah. 2 juz, Masya Allah, itu prestasi seumur hidup mungkin. Mungkin langsung tasyakuran ya, 2 juz semalam ya. Nah ini 10 juz membaca dalam satu malam. Kira-kira gimana? Fashaqqa dzalika 'alaihim. Hal tersebut memberatkan mereka. Maka mereka berkata, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Ya. Maka beliau menegaskan, Allahul Wahidus Samad thuluthul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Wa ahlul ilmi qad takallamu fi bayani wajhi
kauni hadhihi surati ta'dilu thulutsal Qur'an. Para ulama mereka telah membincangkan dalam menjelaskan alasan mengapa surat Al-Ikhlas ini sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa dzakaru fi dzalika ajwibatan 'adidah. Maka para ulama menyebutkan beberapa jawaban. Wa ahsanuha kama yadhkuru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah huwa al-jawabul manqul an Abi Abbas bin Suraj. Ini yang paling terbaik adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah jawaban yang dinukil dari Abu Abbas bin Suraj, Ibnu Suraj. Ya, berkata maknanya yaitu unzilal Qur'anu ala thalathati aqsam. Al-Qur'an diturunkan dengan 3 bagian tema besar. Thuluthun minha al-ahkam. Sepertiga darinya adalah hukum. Wa thuluthun minha wa'dun wa wa'id. Sepertiganya adalah janji dan ancaman. Sepertiga Al-Quran adalah hukum, maksudnya hukum fikih. Sepertiga Al-Quran lainnya adalah janji dan ancaman. Wa thuluthun minha al-asma' was sifat. Dan sepertiga dari Al-Quran itu adalah nama-nama Allah dan sifatnya. Wa hadhihi suratu jama'atil asma' was sifat. Dan surat ini mengumpulkan seluruh asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat surat Al-Fatihah betul-betul unggul di atas surat lainnya pada umumnya. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Taib. Kemudian qala Syekhul Islam rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, wa idza kanat qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an lam yalzam min dzalika annaha afdalu min al-Fatihah. Memang surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an, tetapi itu tidak melazimkan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu lebih afdal daripada Al-Fatihah. Tetap Al-Fatihah lebih afdal, kemudian baru Al-Ikhlas. Dan juga hadis tadi, wala annaha yuktafa bi tilawatiha 3 marratin an tilawatil Qur'an. Tidak berarti membaca Al-Ikhlas 3 kali itu berarti dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Enggak. Bal qad kariha salafu an tuqra'a idza quri'a al-Qur'anu kulluhu illa marratan wahidatan kama kutibat fil mushaf. Bahkan para salaf itu membenci, tidak menyukai dibaca ketika dibaca Al-Quran seluruhnya, maka para salaf itu tidak suka mengkhususkan baca Qul huwallahu ahad sekian kali, cukup sekali saja. Sebagaimana yang termaktub dalam mushaf. Misalnya antum membaca dari Al-Baqarah, terus antum baca berhari-hari sampai juz 30, terus setiap surat antum baca sekali, namun giliran surat Al-Fatihah antum baca 3 kali. Maka hal ini makruh bagi salaf kita. Fa innal Qur'ana yuqra'u kama kutiba fil mushaf. Al-Quran dibaca sebagaimana termaktub dalam mushaf. La yuzadu ala dzalika wa la yunqasu min. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Walakin idza quri'ta qul huwallahu ahad mufradatan taqra'u 3 marrat wa akthar min dzalika. Tetapi kalau misalnya engkau dibacakan qul huwallahu ahad 1 saja, qul huwallahu ahad, dan dibaca 3 kali dan atau lebih dari 3 kali, wa man qara'aha falahu minal ajri ma ya'dilu thulutsal Qur'an. Lakin 'adlu syai' yakun min ghairi jinsih. Maka siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai 3 kali atau lebih, maka kata beliau, orang ini mendapatkan ganjaran yang sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Bisa sepertiga Al-Quran untuk membaca qul huwallahu ahad, itu ganjarannya, ajrnya seperti membaca apa? Seperti Al-Quran. Lakin tetapi adlu syai' yakunu min ghairi jinsihi. Ya, tetapi tetap membaca sepertiga Al-Quran secara nyata itu lebih besar pahalanya dibandingkan membaca qul huwallahu ahad saja.
Ya, artinya bukan dari jenis pahalanya beda. Ya, pahalanya tetap beda, tetapi aslus thawab, yaitu asal pahalanya, ya, seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi kalau membaca real sepertiga Al-Quran, maka tentu apa? Jauh lebih baik. Sebagaimana kalau misalnya seseorang dia haji atau umrah, kemudian ada seorang bapak-bapak habis sholat subuh berdiam diri di tempat sholatnya sampai waktu syuruk. Ya, dia mendapatkan pahala haji atau umrah. Tetapi tentu yang melakukan haji dan umrah itu mendapatkan dasar pahalanya dan juga mendapatkan berbagai bonus pahala yang jauh melampaui orang yang sebatas i'tikaf atau sebatas diam di masjid setelah subuh. ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة. Banyak dalam kitab-kitab hadis-hadis yang mencakup menyebutkan keutamaan surat-surat dan ganjaran orang yang membaca itu banyak. Wa jumlatun minha la takhlu min dha'fin. Ya, sekelompok hadis tersebut tidak lepas dari kelemahan. Bal inna fiha ma huwa kadhibun ala Rasulillah SAW. Bahkan sebagiannya itu adalah kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Ya, ada beberapa ulama, ya, di antara Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsir Zamakhsyari, kitab tafsirnya itu menyebutkan fadailus suwar, fadilah surat, tapi itu banyak yang maudhu', banyak yang palsu. Walihadza fa innahu yata'akkadu 'ala al-muslimi taharri ma'rifati as-sahih fi dzalik. Oleh karena itu kadang menjadi hal yang yata'akkad, penting sekali dikuatkan atas seorang muslim untuk tahari, yaitu betul-betul mencari pengetahuan yang sahih akan hal itu, yaitu fadail as-suwar. Dengan cara apa? Bisu'ali ahli ilm, dengan cara bertanya kepada ulama, ahli ilmu, wa mudarasati ahli ikhtisas, dan saling bermudarasah, bermudzakarah, berjumpa dan saling bincang, ya. Tapi dengan ahli ikhtisas, untuk orang-orang yang memang ikhtisasnya di sini, takhasusnya dia Al-Qur'an atau dia ilmu syariah. Qala Ibnu Qayyim fi kitabih Al-Manar Al-Munif fi Sahih wa Dha'if, berkata beliau, wa minha ay al-ahadits al-mawdu'ah dzikru fadail as-suwari wa thawabi man qara'a surata kadza. Ya, di antara banyaknya hadis-hadis palsu yaitu penyebutan keutamaan surat-surat dan ganjaran terhadap orang yang membaca surat ini, surat itu. Fa inna ajrahu kadza, ganjarannya seperti ini. Min awal Qur'ani ila ghairihi, dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an disebutkan semua fadail surat. Padahal itu banyak yang maudhu'. Ini kama dzakara dzalika Ats-Tsa'labi wal-Wahidi fi awal kulli surah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Tsa'labi dan Al-Wahidi dalam tafsir mereka berdua rahimahumullah, di awal setiap surat selalu kayak gitu. Selalu menyebutkan fadail as-suwar, dan banyak dari fadilah-fadilah tersebut hadis-hadis yang palsu yang tidak layak untuk dijadikan hujjah apalagi terhadap Al-Qur'an. Wa Zamakhsyari fi akhiriha, dan juga Zamakhsyari dalam tafsirnya di akhiran dari setiap surat disebutkan apa? Fadilah surat tersebut, dan banyak darinya hadis palsu. Qala Abdullah ibn Mubarak, adhunnu az-zanadiqata wad'uha. Saya menyangka orang-orang zindiq, orang-orang munafik dan zindiq itu sengaja menaruhnya. Dan kadang-kadang fadilah surat itu, atau kadang-kadang hadis palsu itu, kadang-kadang itu ada intrik politik di balik itu. Ya, dibuat-buat untuk mengindikasikan untuk mendukung politik negeri atau kelompok di masa itu. Ya, itu terjadi. Ya, bisa juga fadilah surat juga bisa masuk ke dalamnya. Ada kepentingan golongan tertentu. Dan sekarang pun kayak gitu. Ya, mereka menisbatkan penganjuran Maulid Nabi, penganjuran perayaan Maulid Nabi kepada Rasulullah SAW dalam hadis. Mereka menyebutkan hadis ini, hadis itu, yang mana itu semua hadis palsu tentang penganjuran terhadap Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang seperti ini berpotensi mereka adalah zindiq.
orang-orang zindik atau munafik yang berbahaya untuk khazanah keislaman. Ya, taib. Kita lanjut insyaallah ba'da hadza. Setelah ini kita lanjut kajian kitab Sahih Bukhari untuk fikih al-adiyah wal adhkar. Kita sampai sini aja insyaallah. Pada pekan depan kita baca mulai dari walladzi sahha fi ahaditsis suwar.